Ibrahim wa an Abi Najih, dari Abi Najih Umar bin Abasa. Fi fathil ain wal ba'i, dipathahkan huruf ainnya dan dipathahkan ba'nya. Abasah. As-Sulaimi, yang bukan kebangsaan apa ya, turunan Sulaimi radhiyallahu anhu. Qala, berkata, kuntu, sesungguhnya kami, wa ana fi jahiliyah, saat itu kami masih jahiliyah. Azunnu anan nasi ala dholalah, hampir semua manusia itu dholalah, tersesat. Jadi semuanya tersesat waktu itu. Wa annahum laisu ala syai', dan kami semua atau mereka semua tidak tahu tentang kebenaran. Wa hum ya'buduna awthan, dan kita semua, kata Abi Najih, mereka semua itu, ya termasuk Abu Najih, ya'buduna awthan, menyembah berhala. Saya lagi mencoba mengaitkan Pak, antara tiga Tuhan gitu ya, dengan di zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu ada berhala namanya Lata, Uzza, dan Manat. Itu namanya trilogi ketuhanan. Nah begitu masuk ke sini jadi trinitas. Ada trinitas kan ya, Tuhan Anak, Tuhan Bapa, dan Tuhan Ibu. Nah sekarang kira lagi Pak. Nah ini yang sedang digoreng nih oleh beberapa teman tentang pemahaman tauhid. Mau tahu? Yang sering kita dengar. Ada tauhid uluhiyah, ada tauhid rububiyah, terus asma wa sifat. Saya lagi berpikir, kenapa selalu tiga gitu munculnya? Ya, kenapa selalu munculnya itu tiga tentang sifat-sifat Allah? Lata, Uzza, Manat itu adalah trilogi Tuhan atau trinitas. Jangan dikira bahwa orang jahiliyah itu menyatakan bahwa Tuhannya banyak, tidak Pak. Tuhannya hanya satu, hanya punya sifat yang banyak. Nah, ada lagi juga, apalagi di pemahaman yang lain, sifat Allah itu. Kita tahu asma wa sifatnya Allah Subhanahu wa taala atau disebut dengan Asmaul Husna ada berapa? Nah, orang non-muslim mengatakan di Kristen hanya 3 trinitas Tuhan itu. Di Islam ada 99 kan. Nah, pemahaman macam itu Bapak dan saudaraku sekalian, kalau kita tidak memahami dengan baik, pasti ikatan terjerumus kepada kesesatan. Ya, atau misunderstanding bahasa hebatnya. Jadi salah persepsi. Nah ini yang biasanya muncul kalau di kuliah-kuliah tentang ketauhidan ilmu kalam, itu sering diperbincangkan Pak. Sekarang itu kan jarang orang memperbincangkan tentang ilmu tauhid. Yang banyak diperbincangkan itu adalah ilmu fikih. Ya, tentang bagaimana sholat, tentang bagaimana wudhu, ada. Itu mah kalau zaman dulu Pak, itu namanya fikih sohir. Fikih kecil Pak. Fikih yang besar itu adalah ilmu kalam. Tentang keberadaan Tuhan. Makanya kalau kita bicara tentang ilmu kalam atau ilmu tauhid, salah-salah, kita ini bisa terjerumus Pak. Dan sama-sama tadi, memaknai yadahu, tangannya Allah gitu. Lalu kan bagi orang awam, hari Allah teh boga panangan. Ya, Allah punya sifat basirun, melihat.
ai Allah teh gaduh soca, saegeung kumaha socana. Sebab Allah Subhanahu wa taala melihat dunia itu hanya seujung apa? Jarum, jadi kelihatan semua. Tidak begitu, Pak. Jadi kuasa. Jadi kalau kita salah mengartikannya, itu bisa bahaya. Itulah dengan ilmu-ilmu tauhid yang disebut dengan fiqhul kabir, fikih besar, Pak. Nah, makanya harus betul-betul orang-orang yang ilmu tauhid itu atau berdiskusi tentang ilmu tauhid harus yakin dulu, Pak. Yakin tentang saya ini makhluk, Allah itu kholik. Itu aja dulu. Maka kholik dengan makhluk pasti berbeda. Kebutuhannya pasti berbeda. Contoh kecil. Kita adalah meng-create atau membuat meja. Kira-kira antara meja dengan kita sama nggak? Ini meja kan dibuat oleh manusia. Hari kira-kira manusia sama dengan meja nggak? Manusia sama nggak dengan meja gitu? Beda. Kebutuhannya antara yang buat meja dengan si mejanya beda nggak? Beda. Begitu aja lah. Itu ilmu tauhid. Itu paling dasar. Paling dasar. Saya ini makhluk. Allah itu adalah maka pasti beda antara saya dengan Allah. Selesai, Pak. Nah, begitu. Pokoknya beda weh. Udah aja dari situ aja. Sebab Allah itu muhalafatu lil hawadisi. Nah, terus nanya lagi. Ari Allah ainu nyiptakeun, kan tadi beda. Da Allah maholik, jadi tidak perlu seorang yang mendahuluinya atau menciptakannya. Jangan disamakan dengan sifat kita, karena jauh berbeda. Kalau sekali aja berpikir bahwa dengan pikiran makhluk dan pikiran kita, udah, kita pasti terpeleset. Pasti terpeleset. Makanya Rasulullah SAW mewanti-wanti kepada kita tatkala bicara tentang ilmu tauhid. Apa Rasulullah bukan nakut-nakutin, mewarning kepada kita. Taki-taki tafakkaru fi khalqihi wala tatafakkaru fi khalq. Kalian mikirlah gitu tentang makhluk-makhluk Allah saja. Nggak usah mikir tentang sang kholik. Udah. Jadi kalau mau diskusi, sok silahkan diskusi tentang makhluk-makhluk Allah. Pek. Ya, termasuk kalam Allah, pek. Gitu. Tetapi jangan berpikir tentang penciptanya yaitu sang kholiknya. Salah-salah kalau kita itu bisa bahaya. Makanya tidak pernah berujung, Pak. Tatkala diskusi tentang Allah. Yang berujung itu hanya satu. Berbicara keesaan Allah tadi. Ya, tiada Tuhan selain Allah. Tiada ilah selain Allah. Jadi tidak ada yang patut disembah kecuali Allah. Eta pas. Pen. Lamun kesana kemari pasti riweuh. Nambat kudu disembah tah. Bisa bahaya, Pak. Apalagi tadi kekuasaan Allah tuh sejauh mana gitu. Udah tadi kalau udah begitu langsung kita sadari saya makhluk. Allah pasti berbeda dengan makhluk. Selesai. Tambah dengan tadi la ilaha illallah. Nah, ini di sini nanti, Pak. Jadi pada zaman jahiliyah orang-orang itu sudah mengaku setelah masuk Islam. Wahum ya'budunal ausan, dan mereka semua itu adalah menyembah berhala. Fasami'tu, maka kami mendengar. Birojulin bimakatin yukhbiru ahbaron. Jadi sebenarnya gini. Abi Najih itu tidak tinggal di Mekah, Pak, tapi tinggalnya di Madinah. Mekah Madinah itu perjalanan normal dengan bus sekitar 8 sampai 9 jam. Kalau tidak salah.
Madinah Mekah. Beda dengan Jeddah. Kalau Jeddah Mekah sekitar 4 jam. Tapi sekarang kalau pakai kereta cepat hanya sekitar 2 jam. Pakai kereta cepatnya. Ada nggak pakai kapal terbang? Tidak ada. Karena kapal terbang itu hanya ada di Jeddah sama di Madinah. Ininya kecuali pakai helikopter beda lagi. Beda lagi kalau pakai helikopter. Baik, wahum ya'budunal ausan, dan mereka itu menyembah berhala. Fasami itu, maka aku mendengar birojulin, seorang laki-laki bimakkatin di Mekah, yukhbiru, mengabarkan akhbaron, sebuah kabar baik. Faqa'atu ala rahilatih, maka aku naik, artinya memacu kendaraannya. Jadi bahasain mah gaskeun gitu. Gaskeun. Faqadimtu alaih, lalu aku menghadap. Faida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustahifatan. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustahifatan, itu bersembunyi. Jaro'ahu ala qaum, karena dikejar-kejar oleh kaumnya. Kan pernah mendengar ya Pak, Rasulullah dikejar-kejar oleh kaumnya. Fatalat tofatu hatta dakhaltu alaihi bi Makkah. Maka saya menyelinap. Jadi orang dari Madinah ini sengaja datang ke Mekah karena mendengar di sana ada seorang laki-laki itu dibenci sama kaumnya, sementara kaumnya itu menyembah berhala. Nah ini Abu Najih ini memacu kendaraannya, ngegas kendaraannya, pecut, gaskeun, masuklah ke kota Mekah, datang bersembunyi-sembunyi mencari Rasulullah SAW. Ternyata Rasulullah SAW sedang dikejar-kejar oleh para kaumnya. Fakultu lahu, maka aku bertanya kepada rajul tadi, ternyata Rasulullah. Ma anta, Anda itu siapa sebenarnya? Sampai udah aku kaumnya sampai dibenci. Qala Rasulullah SAW bersabda, ana nabi. Aku ini adalah nabi. Qultu, lalu aku bertanya, wa ma nabiyun? Nah, nabi itu. Engkau nanya, pas dijawab, tenyahu deh. Wa ma nabiyun? Apa itu nabi? Qala, maka Rasulullah SAW menjawab, arsani Allah. Aku ini, nabi itu adalah utusan Allah. Qultu, maka aku bertanya, Abi Najih itu, wa bi ayyi syai'in arsalak? Bagaimana kamu itu menjadi utusan? Apa yang diutuskan kepadamu? Qala, maka Rasulullah SAW menjawab, bersabda, arsalani bisilatil arham. Aku ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bisilatil arham, untuk menyambung tali silaturahmi. Itu yang pertama. Wa kasrin ausan, dan menghancurkan berhala-berhala. Artinya menghancurkan sesembahan yang tidak patut untuk disembah. Kan kalau menghancurkan namanya merusak gitu ya Pak ya. Nah, nanti merusak ya bukan. Jadi membasmi
sembahan yang tidak patut disembah. Wa ayyu wahadallah la yusyriku bihi syai'an. Dan aku diutus untuk mentauhidkan Allah agar tidak ada sekutu baginya. Qultu, maka aku bertanya, faman ma'aka ala hadza? Siapa yang bersama Anda di agama ini? Qala, jadi siapa yang boleh maksudnya memeluk agama Anda ini? Kan bisa beda-beda Pak ya. Kalau kita itu punya sebuah paham organisasi kan beda-beda. Ini mah organisasi khusus orang kaya. Wah. Ini mah organisasi khusus orang pasir jati. Terbukti dulu kita pernah bikin stiker ya, stiker kendaraan khusus ke orang RW 11. Anu lain RW 11 mah temenang beli. Benar enggak? Benar kan? Nah, sama-sama itu khusus sih Mas. Nah, agama Islam enggak Pak. Tidak dikhususkan gitu. Jadi khusus enggak ada. Jadi paham itu tidak khusus, ajaran itu tidak khusus untuk siapa dan siapa. Orang mana tidak. Kata Rasulullah SAW setelah ditanya, famam maka ala hadza, buat siapa agama ini? Qala, maka Rasulullah SAW bersabda, hurrun wa abdun, baik orang merdeka maupun hamba sahaya. Bayangkan, ini adalah persamaan derajat antara kulit putih dan kulit hitam, atau sebut dengan politik apartheid lah kalau di Afrika gitu ya. Antara orang fakir dan orang kaya, miskin dan kaya sama saja, pejabat dan rakyat itu. Jadi kalau hurun wa abdun itu nanti di artinya semacam itu. Pejabat, rakyat boleh masuk, miskin, kaya boleh masuk. Orang berkulit putih, kulit hitam boleh masuk. Orang yang matanya sipit, matanya belok, boleh masuk. Wah kepona semua. Orang yang berdasi maupun orang yang pakainya compang camping boleh masuk. Hurun wa abdun. Wa ma'ahu yauma idzin Abu Bakrin wa Bilal. Dan yang bersamaiku saat ini adalah Abu Bakar dan Bilal. Kenapa ini menjadi contoh? Abu Bakar itu adalah orang terpandang, Pak, tokoh di Mekah waktu itu. Adapun Bilal, dia adalah pembantu yang disebut dengan abdun, budak sahaya Pak. Dan kalau mau kulitnya disamakan, nah itu tadi Abu Bakar mah kulitna bodas, Bilal mah kulitna aswad, gitu ari hideung mah katingal liting. Nah ini bukti. Qultu, maka aku berkata, lu dengan nyampe nih, ini muttabi'uka, kalau begitu aku ikut, kata si Abu Najih. Itu baru ketemu Pak. Jauh. Ana muttabi'. Qala. Lalu Rasulullah SAW bersabda, innaka lan tasta'ti dzalik yaumaka hadza. Kamu gak bakalan kuat ikut saya hari ini. Kata Rasulullah SAW, ala narhali wa halan nas. Kamu akan dicaci, dikejar-kejar, bahkan disiksa oleh orang-orang di Makkah. Walakin arji ila ahlik fa idza sami'tu bi qadratu fa innani.
pulang heula ka ditu. Sebab nanti saya akan hijrah ke Madinah dan temui saya di sana. Nah disitulah inilah sejarahnya Rasulullah SAW hijrah ke Madinah itu ternyata orang Madinah lebih menerima ajaran-ajaran Rasulullah SAW.